Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran yaitu tentang materinya seni patung. Berdasarkan bentuknya, seni patung bisa dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah corak seni patung imitatif, yang kedua corak seni patung deformatif, dan yang ketiga adalah corak seni patung non-figuratif. Oke, sekarang kita bahas tentang seni patung yang bercorak imitatif atau realis atau representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk binatang, dan juga tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik anatomi, proporsi maupun gerak. Biasanya dibuat secara utuh sesuai dengan aslinya. Selanjutnya yang kedua atau B itu adalah corak deformatif. Patung corak ini bentuknya telah banyak berubah dari tiruan alam. Bentuk-bentuk alam diubah menurut gagasan ataupun imajinasi pematung menjadi bentuk baru yang keluar dari bentuk aslinya. Bisa dilihat dari gambar-gambarnya. Misalnya itu ada patung tangan yang aslinya tangan itu tidak terlalu panjang jarinya, tetapi yang ada pada patung ini jarinya panjang. Itu adalah salah satu bentuk patung yang ada imajinasinya. Selanjutnya yaitu corak yang ketiga, corak non figuratif atau abstrak. Biasanya patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudan bersifat abstrak. Berdasarkan media, bahan, dan alat dalam pembuatan seni patung dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bahan lunak, yang kedua ada bahan sedang, yang ketiga ada bahan keras, dan yang keempat ada bahan cat. Oke, sekarang kita bahas yang pertama adalah bahan lunak. Bahan lunak ini materialnya yang digunakan biasanya empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, clay, plastisin, dan sabun. Di sini ada contoh yaitu menggunakan tanah liat. Tanah liatnya bukan tanah liat yang tanah liat langsung kita ambil, tetapi tanah liatnya di sini sudah mengalami proses, yaitu dibuat dulu tanah liatnya seperti adonan tepung. Yang kedua yaitu menggunakan bahan sedang. Material yang tidak lunak dan tidak terlalu keras, misalnya menggunakan kayu waru. Selanjutnya yang ketiga atau C, bahan dasarnya yaitu bahan keras. Material dengan tekstur keras dan tentunya sangat berat, umumnya berupa batuan, tetapi ada juga dari jenis kayu tertentu atau juga dari bahan logam. Contohnya seperti batu granit, batu marmer, batu andesit, kayu jati, kayu sinokling, dan kayu mahoni. Selanjutnya yang keempat atau D menggunakan bahan dasarnya cor atau cetakan. Biasanya materialnya antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia lain seperti fiber dan resin. Selanjutnya adalah alat berkarya patung. Yang pertama yaitu butsir. Butsir adalah alat yang digunakan pada bahan lunak. Contohnya seperti menggunakan bahan lunak tanah liat, sabun, kemudian plastisin. Selanjutnya alat berkarya seni patung yaitu meja putar. Meja putar adalah alat bantu membuat patung dari bahan tanah liat. Fungsinya mengontrol bentuk patung dari berbagai arah bahan. Kemudian alat berkarya patung selanjutnya yaitu pahat. Pahat adalah alat bantu
yang digunakan pada media bahan keras dengan cara memahat, mengurangi, dan membentuk bahan. Kemudian ada lagi palu. Palu adalah alat yang berkaitan dengan pahat. Palu untuk pahat ukir terbuat dari bahan kayu, sedangkan palu untuk pahat batu terbuat dari bahan logam. Kemudian ada lagi cetakan. Cetakan merupakan alat buatan karya patung yang terbuat dari bahan gipsum. Bentuknya merupakan negatif dari bentuk patung yang akan dibuat. Kegunaannya adalah sebagai alat cetak patung dalam jumlah banyak. Kemudian ada cetok. Cetok adalah alat yang digunakan untuk membuat karya seni patung yang berbentuk sendok. Kegunaan alat ini untuk mengambil adonan semen dan pasir sekaligus pembentukan patung. Kemudian ada tang. Tang adalah alat pembentukan karya patung yang berguna untuk memotong dan mengkaitkan kawat. Alat ini digunakan pada teknik assembling yang menggunakan bahan besi dan kawat. Kemudian ada alat las, alat pembuat karya seni patung yang berguna untuk merekatkan bahan logam. Alat ini diperlukan pada teknik las dengan memanfaatkan energi panas yang dihimpun dari karbit atau listrik. Yang terakhir adalah alat berkarya patung yaitu armatur, sebuah kerangka yang terbuat dari metal untuk menopang atau menahan beban. Biasanya tanah liat agar tidak terjadi perubahan bentuk. Armatur biasanya digunakan oleh pematung dalam proses modeling. Yang ketiga adalah teknik seni patung. Ada yang pertama itu memahat atau carving. Pada dasarnya merupakan proses mengurangi bagian-bagian yang tidak diperlukan. Ini biasanya menggunakan alat pahat ini. Pada contoh bisa dilihat dia adalah mengurangi bagian-bagian yang tidak diperlukan untuk membuat bentuk. Kemudian yang kedua atau B, membentuk modeling. Membentuk dengan menambahkan sedikit demi sedikit sehingga menjadi bentuk seperti yang dikehendaki. Dengan memanfaatkan bahan plastis seperti tanah liat, semen, gips, bubur kertas, plastisin, dan lain sebagainya yang memiliki sifat elastis. Ini biasanya pakai armatur nih, kerangkanya. Kemudian menggunakan teknik menuang atau casting. Casting atau mencetak yaitu mencetak adonan yang bersifat cair seperti semen, gipsum, logam, fiberglass, dan sebagainya dengan menggunakan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan. Kemudian yang D, merangkai atau assembling. Assembling atau merangkai yaitu pembentukan dengan cara merangkai dari berbagai macam bahan atau mix media. Kemudian teknik busir. Teknik busir ini adalah membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan, misalnya patung keramik berbahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan ialah sudip. Kemudian yang keempat adalah prosedur pembuatan karya seni patung. Yang pertama itu prosedur pembuatan seni patung menggunakan bahan dasar lunak. Teknik yang digunakan adalah teknik pijat atau membentuk. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah model patung, bisa dari gambar yang dibuat sendiri atau dari gambar yang sudah ada. Yang kedua, sisipkan tanah. Yang ketiga, tempatkan tanah liat atau plastisin di atas meja putar. Meja putar dipakai untuk memudahkan kita membentuk sedikit demi sedikit sambil memijat atau sambil meja diputar. Kemudian yang keempat, pijat-pijat bahan hingga mendekati bahan yang diinginkan agar lebih mudah dengan cara dibasahi sedikit demi sedikit dan dengan pengamatan sehingga jika bahan kurang bisa ditambah, sebaliknya bila berlebih bisa dikurangi. Kemudian setelah terbentuk secara global, sempurnakan bentuk dengan alat bentuk butsir dan penyempurnaan dengan pembentukan lebih detail atau pensempurnakan dan dihaluskan. Kemudian ada prosedur pembuatan patung dengan bahan keras. Teknik ini dengan cara dipahat atau diukir.
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah model patung bisa dari gambar yang dibuat sendiri atau dari gambar yang sudah ada. Sisipkan balok karya kayu sesuai rencana dan ukuran yang kita inginkan. Setelah itu, pindahkan gambar atau pola di atas permukaan balok kayu. Kemudian yang ketiga, lakukan pemotongan dengan gergaji untuk mengurangi jika masih terlalu besar dan lakukan pembentukan sedikit demi sedikit dengan alat sehingga mendekati bentuk global. Kemudian buatlah bentuk global yang lebih detail bandingkan dengan gambar rencana. Yang kelima, lanjutkan dengan pembuatan yang lebih detail atau sempurnakan dan haluskan dengan amplas. Yang keenam adalah definishing dengan cat, melamin atau akrilik.